Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Arif Pratama, NIM E2019-3063. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS kewirausahaan. Soal yang pertama, jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Jadi kewirausahaan itu merupakan disiplin ilmu tersendiri yang berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Kewirausahaan merupakan suatu disiplin yang independen, memiliki proses sistematis, dan dapat ditetapkan dalam bentuk kreativitas dan keinovasian. Selanjutnya yang nomor 2, jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Jadi, objek studi kewirausahaan adalah sifat-sifat, nilai-nilai, dan kemampuan dari seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang meliputi 1. Kemampuan merumuskan tujuan hidup. 2. Kemampuan memotivasi diri. 3. Kemampuan berinisiatif. 4. Kemampuan berinovatif. 5. Kemampuan membentuk modal material, sosial, dan intelektual. 6. Kemampuan mengatur waktu. 7. Kemampuan mental yang dilandasi agama. Dan yang terakhir, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dan dari pengalaman. Selanjutnya yang ketiga, mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup? Karena kewirausahaan itu adalah kemampuan kreativitas dan inovatif untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dijadikan sebagai dasar sumber daya, tujuan, siasat, proses, dan perjuangan dalam menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya yang nomor 4, bedakan antara karakter, watak, sikap, kepribadian, dan perilaku seorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Jadi jika di watak itu ada percaya diri dan optimis. Maksudnya itu memiliki kepercayaan diri yang kuat, tidak ketergantungan pada orang lain, dan individualitas. Terus berorientasi pada tugas dan hasil. Maksudnya itu kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, mempunyai dorongan yang kuat, serta bekerja keras. Yang ketiga yaitu berani mengambil risiko dan menyukai tantangan. Maksudnya itu mampu mengambil risiko yang wajar. Yang keempat yaitu kepemimpinan. Jadi memiliki jiwa kepemimpinan, mudah beradaptasi dengan orang lain, dan terbuka. Yang kelima yaitu keorisinalitasan. Jadi maksudnya itu berinovatif, kreatif, dan fleksibel. Selanjutnya ada berorientasi masa depan. Jadi memiliki misi dan perspektif terhadap masa depan. Selanjutnya yaitu perilaku wirausahawan. Jadi perilaku wirausahawan itu ada komitmen, maksudnya menyelesaikan tugas hingga selesai. Ada risiko moderat, maksudnya itu tidak melakukan tindakan spekulatif, melainkan berdasarkan pada perhitungan yang matang. Ada juga melihat peluang, jadi memanfaatkan peluang yang ada sebaik-baik mungkin. Yang keempat itu ada objektivitas, yaitu melakukan pengamatan secara nyata untuk memperoleh kejelasan. Selanjutnya ada umpan balik, yaitu menganalisis data kinerja waktu untuk memandu kegiatan. Ada juga optimisme, yaitu menunjukkan kepercayaan diri
yang kepercayaan diri yang besar walaupun berada dalam situasi yang berat. Terus ada uang, jadi melihat uang sebagai suatu sumber daya, bukan tujuan akhir. Yang terakhir, manajemen proaktif, yaitu mengelola berdasarkan pada perencanaan masa depan. Selanjutnya, soal yang nomor 5. Jelaskan apa fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Jadi secara makro, wirausahawan itu berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemaju perekonomian suatu bangsa. Nah, sedangkan secara mikro, wirausahawan itu adalah penanggung risiko dalam ketidakpastian, pengombinasi sumber-sumber, dan pencipta nilai tambah. Sebagai inovator, wirausahawan berperan dalam menciptakan produk, ide-ide, dan organisasi usaha baru. Wirausahawan berperan sebagai pemimpin industri, usahawan pemimpin keuangan. Selanjutnya nomor 6. Jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Jadi, wirausahawan yang berhasil selalu berpikir kreatif. Sesuai dengan fungsinya, otak kiri berfungsi untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan otak kanan untuk belajar mengembangkan keterampilan kreativitasnya. Selanjutnya nomor 7. Mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang? Karena kreativitas maupun keinovasian merupakan tindakan atau kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya baru, berguna, dan dapat dimengerti. Selanjutnya nomor 8. Coba identifikasi untuk apa saja modal dasar, modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Jadi, modal dasar dalam kewirausahaan untuk berkembang dan sukses, modal kemauan dan kemampuan saja tidak cukup, tetapi juga harus ada pengetahuan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan saja tidak cukup, tetapi juga harus ada atau disertai dengan keterampilan-keterampilan manajerial. Adapun modal insani dalam kewirausahaan yaitu modal sosial, modal intelektual, modal mental, dan modal moral, dan modal motivasi. Nomor 9. Persyaratan apa sajakah untuk menjadi wirausahawan yang berhasil? Jadi wirausahawan akan berhasil apabila memiliki kemauan dan kemampuan. Kemauan dan kemampuan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Yang terakhir, nomor 10. Keyakinan apa yang dimiliki seseorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil. Jadi setiap orang yang berkeinginan untuk menjadi seorang wirausahawan harus memperkaya diri dengan berbagai keterampilan personal. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari soal ujian tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.